الصلاة على النبي والسلام على الرسول. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masih dalam pembahasan zikir-zikir yang berada dalam Ratibul Awqas, yang insyaallah sekarang sampai kepada zikiran a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas alim, yang insyaallah akan dijelaskan oleh Habib Qul Muhammad Bagir Awqas pada beliau. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Dapat kita lanjuti episode daripada faedah manfaat Ratib Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, dengan saya kutip sebagian besar dari kitab Syarah Ratib Al-Attas Al-Habib Ali bin Hasan, mengungkapkan dari zikir yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, dengan arti aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimatnya, dengan firman-firmannya, dengan wahyu-wahyunya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai firman-firman dari zaman Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak wahyunya, sekian banyak ayatnya, sebagian besar itu semuanya menjadi rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan, manfaat khususiyah. Maka kita bertawassul, berminta dengan kebesaran kalimat-kalimat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Aku minta perlindungan min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan makhluk, baik binatang, baik manusia, baik jin, baik iblis. Itu kalimat artinya aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang suci, firman-firmannya yang suci, dari segala kejahatan makhluk-makhluknya. Apa yang diciptakan Allah, ada kejahatan, kita dihindari. Maka pahalanya, diantaranya kalau kita masuk ke rumah, atau masuk ke satu kampung, atau masuk ke satu daerah yang angker, yang seram, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka kata Rasulullah, engkau dijamin, dijaga oleh Allah dari kejahatan kampung tersebut dan apa-apa makhluk di kampung tersebut yang jahat. Masya Allah. Apabila kita merasa ada sesuatu yang kita takuti, kita berlindung dengan ayat Allah, berlindung dengan Al-Quran, berlindung dengan firman-Nya Allah, berlindung dengan kalimat-kalimat-Nya Allah yang maha agung, yang maha banyak, yang maha besar. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan siang dan malam, angin dan segala pun bahaya malapetaka, itu semuanya kecil bagi Allah dibandingkan dengan kalimat-kalimatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk kita meminta dengan kehormatan, ketinggian kalimat-kalimatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kata-kata bismillah dengan ketinggian nama Allah. Bismillah, bismillah dengan ketinggian nama Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yadurru, yang mana nama itu tidak ada yang mampu membuatkan madarat kepada nama Allah. Artinya tidak ada semua dari nama Allah Subhanahu wa taala semuanya tunduk, patut, tidak bisa membuat kebahaya dibandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Walaysa ma'asmillahi syai'un, tidak ada lagi dengan nama Allah sesuatu yang memberatkan atau yang membahayakan kalau kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah, bismillahilladzi, dengan nama ketinggian nama Allah, yang nama tersebut la yadurru ma'asmihi, tidak ada bisa madarat yang lain, membahayakan, menyakiti, melukai apapun dengan namanya Allah disebutkan. Apabila kita mempunyai sesuatu di dalam hadis Rasulullah SAW, ada sesuatu yang kita takutkan dari minuman, makanan dan lain-lainnya,
kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesuatu yang di muka bumi dan di atas langit tidak, dengan nama Allah semuanya lenyap, semuanya kalah dengan nama Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dan dialah Allah yang Maha mendengar dan Dia Maha mengetahui. Di antara hadis Rasulullah SAW adalah kalimat ini menolak bala, menolak apapun racun, menolak bahaya malapetaka, menolak bahaya angin, menolak bahaya orang-orang jahat, semuanya ditolak dengan nama Allah. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Juga di dalam hadis yang lain menolak segala apapun yang tiba-tiba datang bagi kita mara bahaya. Misalnya berita yang mara bahaya, berita yang menakutkan, berita yang mendadak, kita baca dengan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, sehingga ditolak bala tersebut yang kita merasa takut, atau berita-berita yang menakutkan atau kabar-kabar yang menyeramkan, di berita tersebut dengan nama Allah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, akan lenyap, akan hilang daripada yang menakutkan kita, yang membahayakan kita, yang memudaratkan kita. Ini wabilah daripada a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Dan yang kedua Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Pernah Rasulullah disodorkan racun oleh orang-orang Yahudi, tapi Rasulullah lebih dahulu dia ucapkan 3 kali Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan izin Allah, dengan penjagaan Allah, Nabi tidak mati dengan sebab racun tersebut, diberikan oleh Allah panjang umur. Nah, ini di antara faedah manfaat-manfaat zikir-zikir yang didalilkan di dalam kitab-kitab Adhkar An-Nawawi dan kitab-kitab wirid-wirid yang lain, terutama di dalam Syarah Ratib. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini ada pertanyaan terkait dengan Syarah Ratib Atas ini, untuk kalimat yang pernah Habib jelaskan minggu lalu, yaitu A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kan kita itu membacanya, yang kalimat pertama pada Ratib Atas ini adalah itu. Lalu kita membaca law anzalna hadzal qur'ana dan seterusnya sampai akhir. Lalu setelah itu kan kita baca lagi A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Nah, sebenarnya apakah makna dari kalimat ini A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim ini sama dengan yang pertama, atau nanti ada arti yang berbeda? Lalu kenapa kok diulang? Alhamdulillah, betul. Kalimat A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim dengan law anzalna dibaca dahulu di pembukaan Ratibul Atas. Karena ada hadis, setiap seseorang membaca A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali, diulang dengan dibaca law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, dan dia menaruh daripada tangannya di kepalanya, dihindari dari penyakit-penyakit kepala, penyakit gila, penyakit-penyakit stroke, dan penyakit-penyakit saraf dan lain-lainnya, diamankan dia dari segala penyakit. Ini mendahului sebelum daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Seperti kita kalau mau membaca ayat suci Al-Quran, kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu pula tatkala kita baca law anzalna, sebelumnya kita baca A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, mengikuti daripada pertama-tama cara membaca ayat suci Al-Quran sebelumnya dengan isti'adzah, dan juga dengan mengikuti dalil law anzalna tersebut. Di dalam hadis Rasulullah SAW, sambil kita membaca dengan menaruh tangan di kepala kita, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, sampai law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Tentunya kalimatnya sama, tetapi faedahnya berbeda. Ya, yang ini mendahului sebelum Al-Quran kita baca A'udzubillahi samil alim minasyaitonir, dan mengikuti, merujukkan dengan satu hadis. Dan yang kedua, permulaan zikir yang 17. Karena Habib Umar bin Abdul Rahman semuanya zikirnya 17 zikir. Dari A'udzubillahi samil alim sampai ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah, itu semuanya dihitung 17 zikir. Gitu. Yang kedua, terima kasih. Yang kedua, pembacaan A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq.
Kan kita ini kan kalimat isti'adzah juga sama mirip-mirip seperti a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Sebenarnya mereka berdua itu tuh mirip-mirip, apa itu tuh cuma penguatan apa gimana tuh? Ya. Yang pertama betul, dengan yang kedua mirip, tidak beda, hanya yang pertama bertawassul dengan asma'il husna. Maka kita ahli sunnah wal jamaah madhab Imam Syafi'i tariqah Alawiyyin bertawassul dengan asma'illahil husna itu boleh. As-Sami' Al-Alim. A'udzubillahi as-Sami'ul Alim. Kita bertawassul dengan ketinggian nama Allah yang Maha mendengar dan nama yang Maha mengetahui. Meminta perlindungan. Begitu pula tadi kita bilang di dalam kalimatillah tamat, dengan perlindungan kita minta penjagaan, perlindungan dari Allah, isti'adzah dengan kemuliaan, kehormatan kalimat-kalimat Allah di dalam Al-Quran, di dalam kalimat-kalimat Allah, di dalam firman-firmannya, wahyunya, ayat-ayatnya. Itu juga kita minta dengan kemuliaan ayat-ayat kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih banyak lagi kalau kalimat. Daripada As-Sami'ul Alim hanya dua, Asma'ul Husna. Asma'ul Husna diambil dua saja. Kalau ini semua kalimat, isi Quran semuanya. Belum yang lain-lain daripada wahyu Allah kepada para nabi dan para anbiya dan para rasul. Nah, itu lebih besar lagi. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ataupun tadi dengan Asmaul Husna, kita ahli sunnah wal jamaah kita bertawassul dengan Asmaul Husna, dengan Al-Quran, dengan kalimatillah dibolehkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita sering menyuruh sahabat-sahabatnya dengan mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Di dalam hadis yang lain, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri syaitan wa hammah min kulli 'ainin lamah. Nabi memberikan penjagaan, perlindungan kepada cucunya Hasan dan Husain dengan kalimatillahi tammah. A'udzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah min kulli 'ainin lamah. Dari godaan syaitan yang melengket ke badan kita, yang melekat di dalam kita. Begitu juga daripada mata-mata orang yang panas, yang hamsus. Nah, itu juga sama dengan a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah min kulli 'ainin lamah. Diambil juga kalimatnya. Kalimatillah, firman-firman Allah, ayat-ayat Allah. Yang tadi adapun yang tadi a'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim, hanya diambil dua Asmaul Husna. Kalau sudah dua, apalagi semuanya 99, boleh kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih banyak Habib. Mudah-mudahan bermanfaat pendengar yang sedang kita susun daripada syarah ratib dengan singkat selama episode 7 menit, insyaallah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bermanfaatna bi barakati Muhammadin husna bi hurmati Muhammad nabi tariqati mu'afat wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa a'lamukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.